Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video tutorial Odoo 18 Community Edition. Di video sebelumnya kita membuat satu quotation ya dengan eh, quotation number itu SO0028 ya. Dan saya mau menunjukkan ke teman-teman sebelumnya kalau misalnya kita membuat SO itu otomatis akan mengirim email ya. Teman-teman bisa lihat di sini email pertama yang paling bawah datang duluan ya. Ini email ke Hasna ya. Kenapa email ke Hasna? Karena S0028 ini SO0028 ini adalah perusahaan yang dimanage oleh Hasna ya. Jadi dia akan mengirim informasi kalau dokumen ini tolong di manage ya, seperti itu. Karena yang membuat quotation itu adalah admin ya, saya sendiri. Jadi dia mengirim email ke Asna ya, seperti itu. Nah, setelah dokumen quotation ini dibuat, itu kemarin video sebelumnya kan kita ngirim email ya, ngirim email ke Pak Sutoyo ya. Dan ini emailnya seperti ini. Ya, beserta dengan attachment dokumen PDF-nya. Kalau teman-teman menonton di video sebelumnya ya. Dan karena proses pengiriman email itu admin yang lakukan, maka email ke Hasna juga ya sebagai pemilik perusahaan ya, owner dari perusahaan itu ya. Nah, setiap activity itu nanti di-assign ke Hasna seperti itu. Jadi Odoo telah menyediakan proses template email untuk setiap perubahan-perubahan yang terjadi di quotation ya, seperti itu. Nah, teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan juga bagaimana sekarang Pak Sutoyo ini melihat detail dari emailnya ya. Pak Sutoyo ini harus kita berikan akses dulu terhadap aplikasi kita. Jadi kita login sebagai admin, lalu kita ke Pak Sutoyo ini ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ini saya ke Pak Sutoyo, lalu teman-teman bisa klik di sini ya, tanda panah. Ini artinya internal link. Oke, ke internal link ini mengarahnya ke Pak Sutoyo ya, bukan ke perusahaan ya, seperti ini. Dan ini nanti Pak Sutoyo kita berikan akses ke aplikasi milik kita ya, aplikasi Odoo-nya ya. Ini orang luar tapi kita kasih akses untuk melihat dokumen quotation saja ya, bukan melihat data semua ya. Ini bisa klik di sini, ada gear di sini. Name-nya adalah action, diklik, lalu diklik nanti teman-teman pilih yang Grand Portal Access di sini. Teman-teman klik saja. Setelah diklik nanti emailnya pastikan ini sesuai dengan email Pak Sutoyo ya tadi ya. Lalu kita kasih Grand Access saja di sini. Setelah memberikan green access, ini otomatis Odoo akan mengirimkan email ke Pak Sutoyo agar dia bisa melakukan login dan register ya, dan melihat dokumen dari quotation-nya. Saya ke mail trap lagi untuk melihat emailnya di sini. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada dua ya, cuman ini Pak Budi ya. Ini beda lagi mungkin emailnya. Yang saya fokus ke Pak Sutoyo di sini ya. Pak Sutoyo dapat email dari Odoo, dari admin, kalau misalnya Pak Sutoyo itu bisa mengakses data-data di perusahaan PT Wijaya Kusuma ini ya untuk melihat quotation saat ini. Nah, teman-teman saat mengaktifkan quotation ini kan kondisinya ini lagi di email Pak Sutoyo ya. Jadi eh, kita klik aja di sini, cuman sebelum klik teman-teman klik kanan aja di sini lalu copy link addressnya di sini ya. Dan kita membuka di private window ya, agar tidak tergabung dengan loginnya dari admin ya, seperti itu. Saya buka private window, saya paste di sini. Oke, saya refresh lagi. Coba lihat, oke. Localhost.
sepertinya tidak bisa diklik ya. Sebentar, saya coba lagi activate account di sini ya. Oke, saya activate saja di sini di lokasinya. Dan ini otomatis akan mengarahkan ke halaman register ya. Register Pak Sutoyo di sini ya. Saya masukkan passwordnya 1 dan confirmnya 1 ya. Ini sebagai halaman aktivasi ya. Lalu saya sign up di sana. paksutoyo@example.com ya. Oke. Nanti otomatis Pak Sutoyo akan melihat halaman di Odo kita ya, seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini ada satu quotation untuk di-review ya. Oke. Sebelumnya saya mau melihat email dulu karena pasti ada pemberitahuan ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini ada email pemberitahuan bahwa Pak Sutoyo itu sudah berhasil login sebagai ke emailnya ya, dengan emailnya ya, seperti itu. Oke. Dan Pak Sutoyo bisa melihat quotation untuk di-review di sini. Masih berupa list ya di sini ya. Dan bisa diklik dokumen SO-nya. Oke. Yang menariknya di sini adalah ketika Pak Sutoyo ini melihat email, melihat dokumen quotation, itu otomatis mengirim email juga ke beberapa tim sales dari perusahaan kita ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada email SO0028 ini ke admin ya. Ini dia bilang katanya quotation-nya itu lagi dilihat sama Pak Sutoyo. Ya, ini pemberitahuan aja sih sebenarnya. Dan ini juga mengirim email ke Hasna di sini ya. Bahwa Pak Sutoyo itu lagi melihat dokumen eh, quotation-nya atau ya quotation-nya ya. Seperti itu. Oke. Dan ini Pak Sutoyo bisa melakukan proses pembayaran jika pembayaran sudah disetting atau melakukan reject di sini, dan sepertinya juga dia bisa melakukan komunikasi di sini ya. Cek di sini. Kita coba aja ya, kita kirim ya. Ini sepertinya akan mengirim email karena prosesnya lama ya. Biasanya kalau mengirim email prosesnya agak lama karena kita mengirimkan data ke eksternal mail server ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini ada informasi lagi ya dari Odo ya. Nah, ini lihat. Jadi setiap proses yang diketikkan di sini itu akan mengirimkan email ke admin dan ke Hasna ya di sini ya. Oke. Dan pastinya nanti bisa di reject ya atau send dan pay. Karena saya belum nyeting payment gateway-nya, jadi saya skip proses send and pay sampai di sini. Pak Sutoyo sebagai customer bisa melihat ya dokumen quotation SO0028. Mudah-mudahan video tutorial ini bisa bermanfaat buat teman-teman dalam memanage customer sehingga bisa melihat data quotation-nya ya. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf ada kesalahan-kesalahan kata dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.